damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Thank you, Jesus. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Halo mahasiswa, senang sekali bisa kembali hadir di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Bagaimana teman-teman kabarnya? Saya harap kita semua ada dalam kondisi yang fit dan prima. Kita memasuki akhir bulan September dan kita akan membahas satu topik yang baru hari ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami. Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, yang namanya pohon, kita pasti bisa bedain mana pohon yang asli, mana pohon yang palsu, yang terbuat dari plastik dengan mudah. Kalau pohon yang terbuat dari plastik pasti tidak akan bertumbuh karena dia mati, bukan makhluk hidup. Mau serajin apapun kita menyirami dan merawat pohon itu, tetap aja tidak akan bertumbuh karena dia bukan makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup pasti bertumbuh. Pohon hidup bertumbuh dari biji atau benih, lalu bertunas dan sampai menjadi pohon lalu berbunga dan berbuah. Semua yang hidup harus bertumbuh. Teman-teman mahasiswa, tentu dalam 18-20 tahun kita hidup, kita terus bertumbuh bukan? Dari bayi menjadi bocah, masuk SD, jadi remaja, dan lewat masa SMA dan SMA. Dan kemudian sekarang ada di fase mahasiswa. Mari kita buka terlebih dahulu di Mazmur 92 ayat 14. Di sana tertulis, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita lihat versi NKJV-nya. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Berapa banyak di antara teman-teman yang lagi mengikuti ibadah ini yang mau bertumbuh? Bertumbuh secara jasmani, jiwani, dan rohani. Di Alkitab tertulis, untuk bertumbuh kita perlu tertanam. Dan untuk bertumbuh secara rohani, kita perlu belajar tertanam di dalam suatu komunitas atau gereja lokal. Sebagai contoh nih teman-teman, berapa banyak orang yang bertambah tua tetapi tidak bertambah dewasa. Kita bisa lihat orang yang berumur 25 tahun tapi kelakuan gak seperti umur 25. Cara mengatasi masalah, cara merespon, cara berkomunikasi, orang tersebut rasanya gak sesuai sama umurnya. Kalau kata orang, malu sama umur.
Umur 20 tahun tapi pola pikir seperti 15 tahun. Saya yakin di sini kita semua mau bertumbuh, betul? Dan inilah alasan kenapa kita harus tertanam dengan baik, supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Kak, kalau datang ke gereja doang setiap minggu cukup nggak? Emang nggak cukup? Ibadah online aja lah, kan sekarang udah modern, udah canggih, bisa kapan aja dan di mana aja. Yang penting cukup ingat Tuhan kan? Datang ke gereja doang, ibadah online doang, tapi nggak tertanam dalam komunitas yang benar, itu seperti ini teman-teman. Kalau kita punya benih, seminggu di sini, seminggu kemudian di pot lain, seminggu kemudian di pot yang lainnya lagi, benih tersebut tidak akan bertumbuh dengan baik. Baru aja mau berakar kuat, udah dicabut lagi, dipindahin lagi. Contoh simpel deh, teman-teman tahu kan biji kacang hijau? Kalau kita punya biji kacang hijau, kita siram dia tiap hari secara rutin, dikasih sinar matahari, tapi tidak ada media untuk dia tumbuh seperti tanah atau kapas basah. Dia tidak akan bertumbuh dan berkembang. Jika kita hanya taruh biji itu di atas meja atau di dalam plastik tanpa ada media atau wadah untuk dia bertumbuh, walaupun kita siram dan rawat dengan sungguh-sungguh, tidak akan bertumbuh. Teman-teman, setiap pertumbuhan butuh wadah untuk bertumbuh. Kalau hanya sekedar datang ke gereja atau gereja online tanpa kita berkomunitas, itu kayak kita dikasih makanan tapi nggak ada proses metabolisme. Kayak tumbuhan, dikasih pupuk, disiram tapi nggak ditanam di tanah, ya nggak akan bertumbuh. Lalu bagaimana caranya kita dapat bertumbuh dan tertanam? Satu prinsipnya teman-teman, pertumbuhan adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi Dia memberi kita pilihan. Kalau mau bertumbuh, kita harus buat keputusan untuk bertumbuh. Ini bukan hanya buat teman-teman yang baru, tetapi juga buat kamu yang mungkin sudah bertahun-tahun mengikut Kristus, tapi you feel nothing. Kamu nggak merasa ada perbedaan yang signifikan dari kamu tahun lalu dengan kamu tahun ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau bertumbuh, itu ada di tanganmu. Pilihan ada di tanganmu. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tapi kitanya mau atau enggak. Sama seperti kamu mahasiswa, beda dengan pelajar. Waktu dulu di sekolah, pelajaran disuapin semua. Masuk pagi, pulang siang. Semua pelajaran dicekokin dan dipilihin sama guru dan sekolah. Ketika udah mahasiswa, kita memilih sendiri. Semester 1 mungkin kita masih dikasih mata kuliah. Begitu masuk tahun kedua dan seterusnya, kita menentukan sendiri mata kuliah yang mau kita ambil. Salah milih kelas atau salah milih dosen, urusannya bisa panjang. Ambil berapa SKS dan pilih mata kuliah yang mana. Hidup ini bicara tentang pilihan. Pilih mau makan siang apa di mana, mau nugas di mana, semuanya tentang pilihan. Memilih adalah bagian dari kedewasaan, di mana kita membuat pilihan demi pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Pertumbuhan pun demikian. Pertumbuhan rohani adalah pilihanmu. Apapun alasannya, kalau kamu mau bertumbuh, maka kamu akan bertumbuh. Aduh, jangan gerejaan dulu. Sibuk gak usah pelayanan dulu. Sibuk gak mau cell group dulu. Kalau bisa online, kenapa harus onsite? Nanti aja Kak setelah saya lulus mahasiswa. That's your choice. Walaupun sebenarnya kamu bisa memilih untuk bertumbuh. Apapun keadaanmu, kamu bisa tetap bertumbuh kalau kamu memilih untuk bertumbuh. Saat kita kecewa sekalipun, kita masih bisa bertumbuh kalau kamu memilih untuk bertumbuh. Satu waktu ada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Latar belakang keluarga ini kurang baik. Ibunya penjudi dan ayahnya pun merupakan seorang penjudi dan bahkan pemabuk. Ibunya meninggal ketika melahirkan anak keduanya. Mereka kemudian diasuh oleh ayahnya hingga ayahnya meninggal. Selepas ayahnya meninggal, mereka hidup di panti asuhan. Cerita kehidupan kakak adik yang cukup miris ini sempat masuk ke dalam sebuah media. Selang berapa puluh tahun, wartawan pun mencoba untuk mencari lagi kabar dari kakak dan adik ini. Sang wartawan menemukan kakaknya di sebuah bar sedang mabuk-mabukan dan berjudi. Ketika ditanya, dia menjawab, "Aku begini karena ayahku."
ayahku seorang pemabuk. Apa yang kamu harapkan dari saya? Disinilah saya sekarang, menjadi pemabuk dan penjudi juga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Sementara wartawan lain menemukan adiknya. Tidak disangka sang adik menjadi direktur dari perusahaan internasional serta memiliki keluarga yang bahagia. Pertanyaan yang sama diajukan kepada adik. Ayahku dulu seorang pemabuk dan penjudi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang hebat meskipun lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi. Sebuah jawaban yang bertolak belakang dengan jawaban kakaknya. Pilihan yang dibuat sang adik membuat dia bisa berhasil. Mereka start dari titik yang sama, dari keluarga yang sama pula. Tetapi mindset, keputusan, dan pilihanlah yang membedakan pertumbuhan kakak dan adik ini. Yang satu memutuskan untuk move on dan membuktikan kalau dia bisa menjadi orang hebat. Yang satu lagi memilih untuk menyalahkan keadaan, playing victim. Apapun kondisinya, kalau kamu memilih untuk bertumbuh, maka kamu tetap akan bertumbuh. That's your choice. Selanjutnya, pertumbuhan rohani bicara tentang komitmen. Ada satu ilustrasi yang sering saya sampaikan saat bicara tentang komitmen. Ceritanya ada seorang pembina pramuka sedang membawa anak-anak didiknya ke pinggir hutan. Pembina ini mengadakan suatu perlombaan bagi anak-anaknya dengan sebuah hadiah menarik. Setiap daripada mereka harus masuk ke hutan dan mencari ranting yang terbaik. Ranting terbaiklah yang akan memenangkan perlombaan tersebut. Syaratnya adalah ranting tidak boleh dipatahkan dari pohon, tetapi harus yang sudah jatuh ke tanah. Syarat kedua, kalau sudah memegang satu ranting, maka tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Lalu, syarat yang ketiga, setelah peluit ditiup, itu tandanya semua orang harus diam dan tidak boleh melakukan apapun. Tentu saja semua ingin mendapatkan hadiah yang menarik tersebut. Setelah waktu dimulai, masuklah seluruh anggota pramuka ke dalam hutan. Awalnya, semua bersemangat untuk menemukan ranting yang terbaik. Akan tetapi setiap kali mereka menemukan ranting yang terbaik, mereka tidak berani memegang karena takut ada lagi ranting lain yang lebih baik. Apalagi persaingan sangat ketat dan semua ingin menemukan ranting terbaik dibanding pesaingnya. Setiap kali mereka menemukan ranting yang lebih baik, mereka selalu melihat ranting lain yang lebih baik lagi. Maka mereka bergerak dan bergerak mencari lagi ranting yang lain yang mungkin lebih baik. Di hutan itu banyak sekali ranting yang sudah berjatuhan di tanah, sehingga agak sulit menemukan ranting yang terbaik. Setelah sekian lama, setiap anggota sudah punya banyak pilihan alternatif ranting terbaik, tapi belum berani memegang karena takut ada yang lebih baik lagi. Mereka sibuk mengingat di mana saja alternatif ranting yang akan mereka pilih. Tiba-tiba berbunyi, prit, peluit berbunyi tandanya perlombaan tersebut berakhir. Pembina tersebut berkeliling ke setiap orang untuk mengecek siapa yang mempunyai ranting yang terbaik. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang memegang ranting. Semua sibuk mencari ranting yang terbaik tanpa mau memilih dan berkomitmen pada satu ranting. Nah, sama seperti anak-anak pramuka tadi yang karena gagal memilih dan berkomitmen, maka gagal memenangkan perlombaan tersebut. Padahal banyak sekali ranting yang berserakan di bawah. Untuk bertumbuh pun kita perlu berkomitmen. Orang yang gagal dalam komitmen tidak akan bertumbuh. Sebaliknya, setiap orang yang berkomitmen pada pertumbuhan pasti akan bertumbuh. Sekarang mungkin kita sedang berada di awal perkuliahan di tingkat 1. Tapi nggak kerasa 4 tahun lagi kita bukan anak baru, tapi kita jadi sarjana. Dan kita nggak akan jadi sarjana tanpa komitmen. Justru dari awal karena kita punya komitmen masuk di dalam kampus tertentu, model dosen kayak gimana, ujian apa, ganti judul skripsi berkali-kali juga akan diselesaikan di tempat ini. Komitmen, no commitment, no growth. Kalau kamu cari gereja dan komunitas yang sempurna, ya nggak ada. Kalaupun ada, jadi nggak sempurna dengan masuknya kita. Gereja banyak, komunitas Kristen banyak, seperti ranting-ranting yang berserakan di bawah cerita tadi. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mengambil, memilih, dan berkomitmen pada satu dari sekian banyak itu?
Saat ini, I challenge you, tertanam di satu gereja lokal, di mana kamu belajar di situ secara reguler, mendengar pengajarannya, melayani di tempat tersebut, dan bahkan bergabung di komunitas cell group yang ada. Itu komitmen. Karena waktu kamu tertanam dan komit, di situ kamu bertumbuh. Pertumbuhan itu bukan karena mendengar khotbah, bukan karena tim musiknya jago dan worshipnya enak bisa sampai bikin nangis-nangis. Pertumbuhan itu dimulai dari komitmen kamu di dalam komunitas dan masuk ke dalam pemuridan. Dengar pengajaran, belajar melakukan, belajar melayani, dan belajar praktek di kehidupan sehari-hari lewat cell group. Semuanya satu paket. Komitmen itu whole package. Sebagai contoh, gak bisa gitu kita di gereja A, komsel di B, dan mentoring di C. Kuliah di kampus A, ijazahnya dari kampus B. Dual degree kak, gak ada yang namanya dual degree seperti itu ya teman-teman. Jurusannya sastra, lulusan elektro. Gak bisa kan? Aneh, gak nyambung teman-teman. Kuliah bukan cuman kelasnya doang kan. Ada praktikumnya, ada labnya, ada kegiatan lain. Paket komplit kalau kamu mau lulus dan dapat gelar sarjana. Komitmen, itu yang membuat pertumbuhan. No commitment, no growth. Dan prinsip selanjutnya, komitmen gak bisa dilakukan ke banyak hal, hanya bisa dilakukan ke beberapa hal tertentu. Contoh, mau komitmen pacaran ke 3 orang gak bisa kan? Minggu ini, gue mau jadi pacar lu mau gak? Minggu depannya gitu lagi sama cewek yang lain. Minggu depannya dengan cewek yang lain lagi. Girls, kalau ketemu cowok yang kayak gini, diapain ya? Tapi gue komitmen sama si A, komitmen sama si B, juga komitmen sama si C. Kurang apa lagi gue, cowok yang sangat berkomitmen. Komitmen itu hanya untuk satu hal demi satu hal tertentu. Kamu gak akan bisa komit di banyak hal. Kamu gak akan bisa komitmen untuk kuliah di 10 univ dalam sekali waktu. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita. Komitmenlah untuk bertumbuh secara rohani di satu gereja tertentu. Saya gak bilang harus wajib kudu di gereja ini. Tetapi yang saya mau bilang, tertanamlah di suatu tempat di mana Tuhan tempatkan kamu. Untuk membuat lukisan dibutuhkan komitmen. Bayangkan saja kalau di tengah jalan mengeluh capek dan berhenti, maka lukisannya tidak akan jadi-jadi. Belajar komitmen untuk pertumbuhan rohani kita. Komitmen untuk tertanam di gereja. Kalau kamu ada masalah di gereja, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari tempat di mana Tuhan tempatkan. Kalau kepahitan, beresin. Gak senang sama orang, beresin. Bikin salah lalu ditegur, ya evaluasi diri. Tidak akan ada yang namanya next level kalau kita belum lulus ujian. Your commitment should be bigger than your feeling. Memang sih rasanya pasti gak enak saat kita bertemu dengan masalah. Tapi bukankah there is no growth in comfort zone? Sudah sewajarnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus komitmen. Kalau mau berubah, kita harus komitmen. Kalau mau turun berat badan, harus berkomitmen atur pola makan dan olahraga yang tepat. Tidak ada tempat yang paling baik untuk bertumbuh selain kamu belajar untuk tertanam dan berkomitmen. Paket komplit di dalam satu komunitas. Tidak sempurna ya, begitu masuk di dalam cell group, kamu akan menemukan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi itu yang akan build you up, membuat kamu bertumbuh. Ya elah, cell leader kok gitu? Oke, belajar untuk support pemimpinmu sampai suatu saat engkau punya kesempatan menjadi cell leader. Ini praise worship timnya kok berantakan banget sih, kurang rapih mainnya. Ya, masuk dong ke pelayanan praise and worship. Be the answer. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah pemain di dalamnya. Saya berharap teman-teman bisa belajar sesuatu hari ini. Belajar bilang sama diri sendiri, sorry feeling, you are not everything to me. Jesus is everything. Belajar untuk gak mengutamakan perasaan, tetapi komitmen untuk pertumbuhan kita. Langkah awal untuk kita bertumbuh dalam pemuridan adalah dengan komitmen. Build you up. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau.
Tuhan, kami memohon agar Engkau menunjukkan komunitas yang tepat bagi kami, tempat di mana kami bisa bertumbuh, tempat di mana kami bisa melayani dengan sukacita dan saling mendukung satu sama lain. Kami juga mau berkomitmen dan bertanggung jawab kepada setiap hal yang telah Engkau percayakan. Bantu kami Bapa, agar kami tidak mengandalkan perasaan kami sebelaka, tetapi kami terus bertumbuh di dalam iman dan mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, agar ada hikmat, ada berkat dan sukacita yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, agar kamu dapat menyelesaikan setiap tugas dan ujian dengan maksimal. Tuhan yang memberikanmu kekuatan dan hikmat agar kamu dapat membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Tuhan memberkatimu secara finansial agar apa yang kamu perlukan Tuhan yang sediakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Mengetahui penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan kita. Seharusnya cukup membuat kita tidak cemas terhadap kondisi yang sedang kita alami. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Akan ada para pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.